Mesti punya istri seperti Maya itu sabar banget gitu loh. Maksudnya iya dong. Ya, udah punya suami tapi masih ngoceh-ngocehin masa lalu, nggak marah gitu kan. Orang suami lain pasti marah. Pasti harusnya kesel. Tapi kan nggak kesel. Berarti kan baik. Nanti saya akan keluarkan bukti yang lebih parah lagi. Di mana Maya tanda tangan pernah berhubungan dengan seorang laki-laki. Ahmad Dhani belakangan ini memang sempat bikin heboh lantaran mengunggah video berisi gibah tentang Maya Estianty. Hal itu pun rupanya sempat tidak disetujui oleh Mulan Jameela. Seperti yang diketahui, Mulan Jameela adalah istri Ahmad Dhani saat ini. Sementara itu, Maya Estianty adalah mantan istri dari pentolan band Dewa 19 tersebut. Alhasil aksi Ahmad Dhani mengunggah video gibah tentang Maya Estianty dianggap netizen kurang etis. Pasalnya, hal ini membuat hubungan antara kedua belah pihak jadi makin panas. Terbaru, terungkap bahwa saat mengunggah video tersebut, Ahmad Dhani ternyata tidak lebih dulu berkoordinasi dengan Mulan Jameela. Hal itu diungkapkan langsung oleh Ahmad Dhani ketika menjadi bintang tamu di YouTube Curhat Bang Denny Sumargo yang tayang Kamis 10 Juli 2025. Waktu upload itu, udah koordinasi sama Mbak Mulan? Tanya Denny Sumargo penasaran. Ternyata, Ahmad Dhani hanya berkoordinasi dengan editor yang membantunya menyusun kompilasi video gibah tersebut. Nggak ada. Kita berdua aja sama editor videonya, jawab Ahmad Dhani. Lebih lanjut, Densus Sapaan akrab Denny Sumargo juga mendengar kabar bahwa Mulan Jameela memang tidak setuju dengan aksi Ahmad Dhani itu. Aku dengar info, katanya Mbak Mulan nggak setuju? Tanya Denny lagi. Mendengar itu, Ahmad Dhani mengakui bahwa memang benar Mulan Jameela tidak setuju. Namun ia tidak mempermasalahkannya. Menurutnya, hal itu bukan urusan sang istri. Iya, Mulan nggak setuju. Maksudnya waktu ngerjain video itu ya kita berdua aja. Ya nggak apa-apa, kan bukan urusan dia, ujar Ahmad Dhani. Terakhir, saat ditanya apakah Mulan sempat memberikan masukan atau melarangnya mengunggah video gibah tersebut, Ahmad Dhani menjawab tidak. Ia menegaskan kalau dirinya sudah berkehendak, maka tak ada satupun yang bisa melarang. Ya dia kan istrimu. Dia sempat kasih masukan nggak? Timpel Denny. Nggak ada. Kalau saya sudah berkehendak, nggak ada yang bisa ngelarang, jawab Ahmad Dhani dengan tegas. Ahmad Dhani juga mengaku tidak masalah bila aksinya itu dianggap membuka luka lama atau bahkan membuat dirinya dihujat. Ya gak apa-apa. Yang penting, orang-orang yang berpendidikan dan punya objektivitas bisa tahu. Karena itu penting. Ini menyangkut jejak rekam, tandas Ahmad Dhani. Pesan bijak. Ada satu momen yang suka dan duka, yang momen yang saya terlupakan mungkin sampai seumur hidup karena itu momen yang sangat sedih tapi bahagia. Itu adalah momen pas tahun 2008. Itu ayah bunda tuh lagi panas-panasnya sampai bunda yang boleh masuk rumah. Akhirnya bunda memilih untuk manjat pagar untuk anak-anak untuk surprisein ulang tahun aku. Bunda nggak bawa kue, cuma bawa korek doang. Jadi bukan tipe lilin, tapi itu tipe korek. Dan itu menurut momen yang paling mengharukan dan momen yang paling bahagia. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Dalam setiap perselisihan masa lalu, ada dua sisi cerita dan banyak luka yang belum tentu sembuh sepenuhnya. Sebelum menyebarkan kisah lama ke ruang publik, bijaknya kita bertanya, apakah ini membangun atau justru memperkeruh? Kadang diam lebih menyembuhkan daripada bicara. Karena kedewasaan bukan soal siapa yang paling lantang, tapi siapa yang paling mampu menjaga damai, meski disakiti. Di balik sorotan kamera dan gemuruh komentar netizen, ada luka lama yang mungkin belum benar-benar sembuh. Yuk kadang, masa lalu datang bukan untuk diselesaikan, tapi untuk diuji. Apakah kita telah cukup dewasa untuk membiarkannya pergi atau masih terjebak dalam dendam yang diam-diam kita pelihara? Setiap kata yang diucap, setiap video yang diunggah, bisa jadi cermin dari siapa kita sebenarnya. Bukan hanya di mata publik, tapi di hadapan hati nurani sendiri. Dan di tengah silang pendapat yang tak pernah habis, satu hal yang patut diingat. Tidak semua kebenaran harus diteriakkan. Karena kekuatan sejati, terkadang justru lahir dari kesediaan untuk menahan. Sebenarnya bagaimana sih awal mula Ahmad Dhani dan Maya kembali panas lagi padahal baru bahagia karena pernikahan Al-Ghazali? Banyak yang mengirimkan video ke saya mengenai ini nih. Dia itu Safea, anaknya Mulan Jameela dengan Ahmad Dhani guys.
Bagaimana menurut kalian? Kasian atau gimana? Tetap pasti kasian dong. Karena ini adalah dia beban mental sampai kapanpun karena ulah dari kedua orang tuanya. Nah, walaupun katanya ibunya bukan pelakor, katanya gitu ya. Namun sudah stigma orang bahwa hal itu sudah tertanam di dalam diri Mulan. Nah, kasihan kan? Lalu jejak digital juga nggak bisa dihapus, guys. Makanya sekarang ini kan banyak banget tuh video-video lama bermunculan lagi, bener nggak? Dengan statementnya Al pada saat diwawancara, bagaimana dia perihnya mengenai pertengkaran dan perselingkuhan orang tuanya waktu itu, gitu ya. Sampai akhirnya katanya yang Bunda Maya tidak dibolehkan datang ke rumah, yang akhirnya pada saat Al ulang tahun dia harus manjat pagar dan sebagainya. Aduh guys, itu jejak digital, itu memang serem banget gitu. Semua bermula dari konflik antara Ahmad Dhani dan psikolog Lita Gading, yang kini telah sampai ke Polda Metro Jaya Jakarta pada pekan ini. Pada hari Kamis, 10 Juli 2025, Ahmad Dhani memberikan penjelasan mengenai alasan dibalik pelaporannya terhadap Lita Gading kepada pihak kepolisian. Dhani melaporkan Lita Gading karena diduga telah mengunggah konten yang menampilkan SA, anak Ahmad Dhani dari pernikahannya dengan Mulan Jameela. Saat ini, Lita Gading menghadapi tuduhan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Ahmad Dhani menjelaskan bahwa semua permasalahan ini bermula dari gosip dan fitnah. Semua ini kan berawal dari gosip dan fitnah. Jadi kalau ditelusuri, kalau ditanya calon tersangkanya, kalau ditanya sumber beritanya dapat dari mana dia? Jadi dia nggak bisa membuktikan tentang keabsahan berita itu. Ujarnya dikutip Jumat 11 Juli 2025. Di sisi lain, Lita Gading telah memberikan klarifikasi terkait laporan polisi yang diajukan oleh Ahmad Dhani. Dalam penjelasannya, Lita Gading menegaskan konten yang dianggap memuat foto SA tidak dimaksudkan untuk merundung anak. Sebaliknya, konten tersebut bertujuan untuk melindungi SA dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko perundungan cyber. Meskipun demikian, penjelasan tersebut tampaknya tidak dapat diterima oleh pihak Ahmad Dhani. Aldwin Rahadian, selaku kuasa hukum Ahmad Dhani, memberikan peringatan mengenai bahaya stigmatisasi yang dapat menimpa anak akibat perilaku orang tua mereka. Jadi sudah jelas di video, dengan menampilkan foto dan nama anak, juga stigmatisasi terhadap perilaku orang tuanya ikut dikaitkan. Itu justru menjadi kontraproduktif terhadap klarifikasi edukasi. Berbalik jauh, itu bukan edukasi, urai kuasa hukum Ahmad Dhani tersebut. Berpotensi ganggu psikologi anak, hal ini sangat disayangkan, terutama karena pengunggah konten SA memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Aldwin Rahadian mengingatkan masyarakat perundungan siber dapat menambah beban psikologis bagi korban, terutama jika yang menjadi korban adalah anak-anak di bawah umur. Tapi menurut saya, itu adalah pansos. Inilah yang kita wanti-wanti jangan sampai orang-orang atau oknum pansos dengan mengeksploitasi anak figur publik. Anak jadi korban. Dia terbebani psikologisnya. Kasihan. Enggak boleh, ungkap Aldwin Rahadian. Konflik antara Ahmad Dhani dan psikolog Lita Gading kini telah sampai ke Polda Metro Jaya Jakarta pada pekan ini. Pada hari Kamis, 10 Juli 2025, Ahmad Dhani memberikan penjelasan mengenai alasan dibalik pelaporannya terhadap Lita Gading kepada pihak kepolisian. Dari situlah masalah bermula hingga merembet ke Maya Estianty.